Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline dan saatnya kami hadirkan informasi bahasan yang menjadi trending saat ini. Salah satunya ini yang tentunya dinanti-nantikan dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan aktivitas ibadah haji. Jadi kalau dalam pencarian ini mencapai lebih dari 4.000 pencarian dan mengapa ini kemudian meningkat, Valen dan pemirsa, karena memang ini sudah memasuki puncak ibadah haji ya. Ini puncak ibadah haji. Jadi kalau tidak melaksanakan wukuf, berarti hajinya tidak selesai begitu ya Marcel ya. Makanya ini juga menjadi salah satu yang dicari. Kita akan bahas pemirsa, karena rangkaian puncak ibadah haji ini sudah dimulai sebenarnya 14 Juni 2024, berarti hari Jumat kemarin. Seluruh jemaah haji mulai bergerak secara bergelombang, meninggalkan hotel tempat menginap di Mekah sejak pagi hari. Dan seluruh jemaah haji ini diberangkatkan menuju ke Arafah, Marcel, untuk rangkaian puncak ibadah haji. Iya. Dan untuk puncak ibadah haji ini kan ada beberapa tahapannya ya, sering kita dengar dengan istilah Armusna, atau nantinya tahapan-tahapan ini akan berlangsung di 3 lokasi, yaitu dimulai dari Padang Arafah, kemudian di Musdalifah dan juga di Mina. Untuk Armusna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam ibadah haji, bahkan dianggap sebagai tahapan haji yang paling berat. Jadi di sini memang ada perbedaannya, atau Armusna ini menjadi pembeda antara ibadah haji dan ibadah umroh. Oke, jadi itu adalah perbedaannya ya pemirsa. Yang pertama tadi sudah disampaikan Marcel. Nah, kita lihat pemirsa, bagaimana sebenarnya urutan puncak haji ini. Jadi Armusna, kalau kita pahami, ini menjadi proses rangkaian ibadah haji yang diawali dengan wukuf atau memanjatkan doa-doa di Arafah. Nah, setelah selesai melaksanakan wukuf, jemaah haji akan berangkat ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam dengan mencari batu kerikil. Ya. Selanjutnya ada apa lagi Marcel? Ya, setelah tahapan itu? Untuk di tahapan di Musdalifah ini, tadi kan ada skema mabit ya, atau bermalam di sana. Tapi pada tahun ini pemirsa, para jemaah haji Indonesia, terutama untuk mereka yang lanjut usia atau yang memiliki risiko tinggi, ini bisa melakukan mabit dengan skema murur atau melintas demi alasan keselamatan. Ya. Jadi kalau memang ada alasan kesehatan, ini boleh dilakukan dengan skema murur. Nah, ini 15 Juni hari ini jemaah haji wukuf di Arafah selepas zuhur sampai dengan matahari tergelincir atau nanti pada saat asar. Kemudian kita lihat juga Marcel, pada saat ada kan prosesnya adalah mengumpulkan batu kerikil. Nah, batu kerikil yang dikumpulkan ini kemudian dibawa saat jemaah bergerak ke Mina nanti untuk melaksanakan lempar jumroh di Mina. Iya, untuk prosesi untuk mengambil dan mengumpulkan batu kerikil ini bisa dilakukan ya mulai dari tanggal 15 Juni ketika hari berada ini ya? di hari ini ketika di Musdalifah, kemudian juga tanggal 16 Juni ini mereka akan melanjutkan perjalanan ke Mina. Para jemaah haji, termasuk juga jemaah haji dari Indonesia. Jadi pada dasarnya pemirsa, Armusna merupakan puncak ibadah haji yang terdiri atas 3 lokasi penting tadi ya dalam pelaksanaan puncak haji. Kalau kita bisa rangkum lagi ya, di Arafah melakukan wukuf. Kemudian Musdalifah Marcel nanti akan mabit dan juga mengambil batu kerikil ya. Ya. Dan satu lagi terakhir adalah di Mina. Ini untuk melakukan mabit juga dan melakukan lempar jumroh, tepatnya adalah di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Untuk ketiga lokasi ini pemirsa sering dianggap sebagai titik krusial dalam rangkaian ibadah haji. Dan titik krusialnya karena ini membutuhkan konsentrasi serta kondisi kesehatan yang paling prima ya, paling maksimal dari setiap jemaah haji. Nah, jadi karena prosesinya panjang ya Marcel, banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Biasanya sebelum berangkat haji juga banyak silaturahmi ya. Kemudian ada kita lihat juga sekarang Indonesia kan jemaah haji ramah lansia ya Marcel. Betul. Jadi pemirsa tidak heran kalau memang banyak yang ditemukan jemaah sakit atau bahkan wafat karena kelelahan usai mengikuti rangkaian puncak haji tersebut begitu. Ya. Karena memang hal ini disebabkan pada hari-hari biasa kalau di luar musim haji sebetulnya untuk area Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina ini sebetulnya area yang dianggap tidak layak untuk ditempati oleh manusia. Karena memang cuacanya cukup ekstrim di sana ya, dan juga dalam area padang pasir dan juga berbatu. Untuk itu sebelum puncak ibadah haji ya sebetulnya sudah banyak himbauan dari
bagi masyarakat ataupun para jemaah haji ini untuk bisa menjaga kesehatannya. Betul. Untuk bisa mencukupi kebutuhan seperti meminum air putih yang banyak, kemudian juga mengatur jadwal-jadwal sebelum puncak ibadah haji ini supaya pada saat puncaknya bisa melakukan tahapan secara maksimal. Jadi jangan dipaksakan, kemudian menyesuaikan dengan diri sendiri dan juga banyak persiapan yang dilakukan, penyesuaian diri lagi. Nah, kalau kita lihat ya di gambar ini pemirsa, hampir semuanya yang kita temukan. Para jemaah haji Indonesia menuju Arafah. Ini antara pukul 16.30 sampai 21.30 waktu Arab Saudi atau sekitar jam setengah 9 sampai jam setengah 2 dini hari nanti. Untuk itu kita akan bersama-sama tentunya mendoakan ya keselamatan seluruh jemaah haji. Kemudian juga semoga dalam pelaksanaan rangkaian puncak ibadah haji ini kondisi jemaah haji Indonesia khususnya bisa sehat, lancar, dan kita harapkan saudara-saudara yang di sana bisa menjadi haji yang mabrur ya. Nah, pemirsa, saya ajak Anda juga kita lihat ini adalah visual gambar terkini pada saat para jemaah haji ini sedang melakukan prosesi untuk hari ini. Nah, kita lihat ya Marcel, ini di sana suasananya sepertinya panas ya. Cukup terik pemirsa, karena di sini kita lihat hampir semuanya memang mereka berdoa, beribadah dengan khusyuk, tapi semuanya menggunakan pelindung diri, menggunakan payung. Ya, dan untuk jemaah haji Indonesia, kalau kita berada di Arafah, yang pertama wukuf itu dikerjakan usai khutbah wukuf namanya, kemudian dan sholat jamak kasar, takdim, zuhur, dan juga asar. Kemudian wukuf ini harus dikerjakan dengan suasana yang tenang dan juga khusyuk, sudah pasti ya kalau kita beribadah. Kemudian dilakukannya berjamaah atau sendiri-sendiri juga bisa. Dan selama wukuf, jemaah haji bisa memperbanyak zikir, istighfar, sholawat, serta banyak doa lagi bersama. ya, kemudian dalam melaksanakan wukuf ini juga ada beberapa ketentuan ya bahwa seseorang ini tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Karena itu bagi jemaah perempuan khususnya ya yang sedang datang bulan atau haid, kemudian atau juga yang nifas, ini boleh tetap melaksanakan wukuf. Dan untuk jemaah haji yang dalam kondisi sakit ataupun berada pemimpinnya masing-masing ya, sudah ada panitia kerja di setiap wilayah juga. Ini diharapkan tentunya para jemaah haji Indonesia sudah tidak bingung lagi mau menghubungi siapa, karena mereka juga sudah diberikan kartu haji ya secara khusus, identitas haji khusus. Ini tentu diharapkan bisa juga meminimalisir atau mencegah ada jemaah haji yang terlepas begitu dari rombongannya ya. Terpisah. Dari rombongan. Dan juga kalau kita kendala sama sekali. Nah pemirsa, itu tadi adalah bahasan kita seputar wukuf untuk siang hari ini. Karena saat ini sudah memasuki puncak ibadah haji. Nanti usai jeda masih ada ulasan lain untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.